Ya, cara berpikirnya tolong untuk tidak menjustis karena saya seorang pensiunan begitu. Tolong saya hadir di sini hanya Gini. untuk jati apa identitas diri saja gitu loh maksud saya. Kalau pensiunan kemudian saya tidak Baik, merasa Pak. seorang monggo. Baik, Udah begini ya. Sudah selesai. Gini. Saya tahu maksudnya. Jangan tersinggung, itu poinnya. Saya gini. Loh, saya lembagakan dong kebebasanmu. Lu artinya nggak bebas lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ada solusi. Apa solusinya? Institusi. Ya itu bukan solusi namanya. Baik, yang ketiga tadi yang di belakang. Ya, Bapak nanti yang kedua pertama ya, Pak ya. Ya. Oke, silakan. Yang tadi ya. Enggak. Ini masih termin yang tadi, Mas. Yang tadi dulu ya. Agak cepat ya, Mas, nama biar banyak yang bisa punya kesempatan bertanya ya. Basa-basinya dikurangi. Baik, terima kasih. Langsung saja, perkenalkan nama saya Dodi Setiawan. Saya mahasiswa dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Sebenarnya pertanyaannya masih bersambung dengan apa yang sebelumnya. Kamu jurusan apa di sini? Saya di Teknik Elektronika. Sebenarnya melanjutkan pertanyaan dari bapaknya dan ibunya tadi. Kita ketahui bersama di Indonesia ini kan utamanya birokrasi di negeri ini kan sangat buruk akhir-akhir ini. Apalagi seperti yang dibilang oleh Bapak Rocky Gerung tadi terkait dengan kurikulum yang seringkali berubah dan itu tidak efisien. Maka pertanyaan saya, bagaimana metodologi pengajaran para pakar pendidik, jadi guru maupun dosen, yang seharusnya itu diterapkan oleh siswa dan mahasiswa agar terciptanya merdeka belajar dan merdeka berpikir dan juga bisa mewujudkan yang katanya Indonesia emas. Dan mungkin itu saja. Sekarang lagi bulan puasa, perut boleh kosong tapi otak jangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin secara filosofi, Prof. Kalau metodologi udah ratusan profesor kali yang membahas metodologi yang tepat untuk siswa ya. Tapi kalau filosofi itu cuma ada satu, ada filosofi yang mendasar. Nah, kira-kira apa filosofi yang mendasar sebenarnya yang mesti mereka lakukan, Prof, untuk memberikan metodologi pengajaran kepada siswa? Silakan, Prof. Oke, mengajar artinya memproduksi energi itu. Energi hanya bisa diproduksi kalau ada energi sebelumnya. Kita tidak mungkin memproduksi energi dari nol. Itu namanya hukum kekekalan energi, benar kan? Jadi kita mengubah satu energi, pindah jadi energi yang lain. Kalau Anda belajar elektronika, kalau saya hubungkan kutub positif dan kutub negatif dari sebuah baterai, maka saya tahu akan terjadi medan magnet di situ. Medan magnetnya tidak terlihat, baterainya saya bisa lihat. Jadi ada sesuatu yang sublim di situ yang memungkinkan kita jadikan metode untuk belajar. Kritisisme timbul, sekali lagi, kritisisme timbul bila ada medan magnet yang tak terlihat yang disodorkan oleh seorang guru tanpa disadari oleh si murid. Bagaimana konsepnya? Bingung saya, Bro. Anda bisa menghasilkan energi itu kalau Anda tidak menempatkan diri di dalam voltase yang lebih tinggi dari voltase si murid itu. Anda anggap bahwa murid itu adalah teman berfikirmu. Itu maksud saya. Nah, kalau suasana itu dibangun, kan tidak terlihat suasana itu. Tapi dia bisa rasakan si murid. Pandangan matamu pada dia mengundang dia untuk berkomentar. Eye contact itu penting dalam pendidikan tuh.
bukan sekedar dalam romance, tapi juga dalam sains. Jadi sekali lagi, jadikan murid itu teman berfikirmu. Tetapi seperti medan magnet, jangan perlihatkan itu. Nah, setiap orang punya kemampuan untuk melakukan hal yang sama. Kalau dia paham bahwa dia berelasi dengan anak A yang mungkin indigo, beda dengan anak B yang mungkin memerlukan tambahan energi itu. Jadi tidak ada, kalau Anda sebut rumus awal dasarnya apa, nggak ada rumus dasar di situ. Karena guru artinya ada di dalam suasana. Dosen nggak perlu lagi itu. Dosen tahu bahwa oke, di depan saya itu adalah mahasiswa, dia udah masuk universitas, artinya dia mau duel argumen, oke. Tapi psikologi perkembangan tidak begitu. Anak SMP pasti masih ada, oke, itu guru itu adalah panutan. Tapi kalau terus-menerus jadi panutan, anak itu akhirnya akan terus-menerus menjadi murid. Jadi pastikan bahwa tadi relasi itu disederhanakan supaya bahasa tubuhmu itu dianggap oleh si anak tidak dominan. Demikian sebaliknya, Anda menganggap bahwa anak itu tidak submisif. Nah, ini relasi yang memang harus dilatih di depan kelas. Kira-kira itu my electrician friends. Ya poinnya secara filosofi bahwa metode mengajar itu harus ada suplai energi yang tersampaikan. Ya, harus ada suplai energi yang tersampaikan. Nah, apakah sekarang yang Anda rasakan metodologi yang ada ini sudah seperti itu atau belum? Ya, tinggal itu saja. Metodologi yang mana yang lebih pas, nanti Pak Rektor dan para rektor, para warek, para dekan silakan saja menerjemahkan apa yang dimaksud dengan mensuplai energi kepada para mahasiswa tadi. Mungkin metodologi itu yang perlu kita lakukan, ya. Baik, untuk sesi kedua 3 penanya, silakan. Bapak yang bertopi ya. Yang kedua tengah-tengah harus ada ceweknya 1 ya, yang cewek 1. Mbak ya. Kamu ya. Ya, yang ketiga Iki kamu dari mana? Mahasiswa apa mana? Yang orang masyarakat umum mana? Masyarakat mana? Hah? Buruh. Ya wes buruh saya. Buruh daripada dia demo di sini nanti kita repot. Wes pen nih, suruh ngomong. Yang ke saya ya. Silakan Pak, monggo. Terima kasih. Kenalkan, nama saya Abdul Karim, pensiunan ASN Bung Rocky. Yang pertama saya ucapkan salut kepada UNP. Ini basa-basi lah gitu Pak. Karena berani mengundang Bung Rocky di sini. Ini sudah sesuatu yang bagi saya cukup oke banget. Yang ya, cuma nanti buntutnya jangan sampai ada sesuatu, misalnya nanti kaprodinya atau dekanya nanti digeser-geser, mudah-mudahan tidak, gitu aja. Ya, enggak. Intel juga ada ya, di sini tapi baik-baik ya, saja. Geser ke sana, geser ke sini gitu. Terima kasih. Menanggapi yang disampaikan oleh Bung Rocky, kita mesti harus bertengkar, dan hari ini saya fight untuk bertengkar dengan Anda. Ya. Di beberapa forum atau di beberapa literasi yang saya lihat tentang Bung Rocky, jadi di sini ada bentuk suatu prinsip di mana kita mesti harus akal sehat, semuanya dengan akal sehat. Walaupun akal sehat itu jangan-jangan sih barang baku ya, masih barang baku. Artinya itu standar-standar minimal sebetulnya. Ini standar umum. Nanti silahkan diterjemahkan. Bab apa? Jadi guru harus dengan akal sehat. Jadi pemimpin harus dengan akal sehat, Itu kan masih umum. Mohon nanti diperjelas. Tapi yang jelas, pertanyaan yang sangat kami ngajak bertengkar dengan Anda terkait dengan filosofi pendidikan tadi. Menurut Bung Rocky, itu kan mendidik siswa atau mahasiswa untuk bebas dari belenggu kebebasan berpikir. Nah, di antara belenggu itu adalah feodalisme,
kemudian dogma, kemudian kepercayaan dan lain-lain. Saya perlu bertanya dengan Bung Rocky, apa parameter untuk dikatakan negara maju? Sebab apa? Parameter untuk dikatakan negara maju itu hari ini mesti teknologinya. Nggak mungkin kita mengatakan oh Arab Saudi negara maju. Nggak mungkin negara-negara misalnya yang bisa memakmurkan rakyatnya di negara-negara yang di situ betul-betul monarki, tapi bisa rakyatnya hidup sejahtera, adil dan seterusnya. Tapi ujung-ujungnya China, ujung-ujungnya Amerika, ujungnya dan sebagainya. Nah, lalu kalau kita telisik lebih jauh lagi, Cina dengan paham sosialis dan itu semi komunisnya itu ternyata dia menggunakan metode ATM, amati, tiru, dimodifikasi, dan itu pakai dogma. Tentu kekuasaan akan membagi, udah kamu sarjana teknologi apa begitu, temukan ini, tiru ini. Jadi ada pemaksaan di situ. Tanpa tidak dipaksakan, tentu tidak akan ada sebuah kemajuan. Itu satu prinsip saya secara pribadi, makanya melawan Bung Rocky. Nah, kemudian apalagi kepercayaan dan keyakinan, ini bagian musuh daripada kebebasan Anda. Padahal spiritual yang berupa semangat seperti itu bisa mengalahkan segalanya. Sebut saja ketika Thomas Edison itu kan dari keyakinan juga, walaupun itu kebebasan berpikir. Jadi keyakinan itu juga bagian daripada untuk mencerdaskan seseorang dari diri sendiri. Ini satu contoh, walaupun ini agak-agak sedikit bertentangan yang saya contohkan yang terakhir tadi. Kemudian di Jepang juga begitu, kepercayaan di negara yang sangat katakan feodal, negaranya maju. Nah, kembali kalau begitu ke Indonesia, ini formatnya nanti seperti apa Bung Riki wujudkan. Itu yang pertama ya. Jadi kira-kira seperti apa kalau menyikapi yang saya tantang seperti itu. Yang kedua, ini terkait dengan masalah independensi. Saya sangat berharap, Bung, Anda sudah dapat gelar namanya Presiden Akal Sehat, dan jiwa provokatifnya udah melekat banget, dan provokatif yang positif karena mengajak untuk bebas berpikir. Saya sangat berharap Bung Rocky membuat sebuah legasi, dalam arti implementasinya seperti ini. Bila mana perlu mendirikan Rocky Gerung Institute. Kalau Bung Rocky setuju, mungkin kami akan bincang-bincang, walaupun saya masih sendirian. Silahkan dibangun dari Kediri. Kami akan mengajak teman-teman untuk membentuk sebuah fisikal, artinya tuh implementasi dari apa yang Bung Rocky propagandakan selama ini. Tentu ini harus berani-berani yang non struktural, walaupun ada izin-izin tertentu. Ini penting karena apa? Jadi Bung Rocky tidak hanya segera dinilai beberapa orang yang nggak setuju itu ngibul gitu loh. Jadi prakteknya seperti ini loh. Jadi teori ini akan, dan saya walaupun seumur sekian, kalau Bung Rocky dirikan itu saya ikut bergabung, saya siap untuk menjadi murid Bung Rocky. Sekaligus bagaimana ke depan akan muncul seorang pemimpin dari independen, walaupun Bung, itu sekarang sudah presiden thresholdnya sudah 0%, tapi calon dari independen harus muncul. Paling tidak, ayo dong uji materi dari teman-teman DPD, karena itu senator juga itu bagian daripada cerminan independen. Kita gugah mereka-mereka itu. Kalau nggak sanggup tampil, saya nanti juga akan berusaha untuk uji materi sekaligus nanti kami akan minta sumbang saran dari Bung Rocky
bagaimana calon presiden independen ini harus muncul untuk mengimbangi yang partai-partai yang mungkin sebagian ada yang merasa itu nggak nyaman. Begitu Bung. Terima kasih. Saya tantang Anda untuk mendirikan sebuah Rocky Gerung Institute. Terima kasih Pak Abdul Karim, keren Pak, bagus sekali. Kalau soal institut, diam-diam kita sudah punya rencana sama Bang Rocky mau bikin itu. Nanti kita kabarin Bapak kalau sudah mau berdiri ya. Oke, Prof. Bagus juga, menarik sekali apa yang Bapak sampaikan. Sementara bebas berpikir seakan-akan lepas dari dogma, dari agama dan lain-lain. Sementara di beberapa negara justru hal-hal itulah yang membuat mereka menjadi semakin maju ya. Baik, silakan Prof. Ya, tapi paradoks tertinggi Anda lakukan akhirnya. Anda menginginkan kebebasan, oke? Ya. Bukan. Anda ingin ada kebebasan, tetapi kemudian Anda bilang, institutkan kebebasan itu. Tahu nggak artinya institut? Hentikan kebebasan, itu maksudnya institut. Maaf Bung, kami tidak dalam arti memparadokkan begitu, tidak. Artinya Gini. saya ingin buktikan Anda ada solusi seperti apa. Toh realitanya seperti itu gitu loh. Nah itu. Oke. Toh realitanya seperti, jadi menyerahlah karena realitanya seperti itu. Loh, enggak. Sekarang menantang untuk Bung Rocky, ada solusi seperti apa coba? Sebab rasanya sulit itu. Cina itu sangat kapitalistik. Semua hasil adaptasi, semua hasil kompetisi, semua hasil inovasi itu terjadi karena ada kompetisi di antara kapitalis-kapitalis kecil, bahkan di tingkat desa. Outputnya dikendalikan negara. Begitu yang terjadi di Cina. Bukan dia niru-niru, disuruh kompetisi itu. Tuh, salah baca Cina tuh. Yang terjadi begitu, state capitalism menjamin ada kompetisi. Bukan di dalam wilayah politik, tapi di dalam wilayah pikiran. Yang dari Cina begitu. Ada kebebasan nggak di Cina? Ada. Di mana ya dalam kompetisi itu. Bahkan negara gaji orang untuk berkompetisi itu. Kan dasar dari kebebasan adalah kompetisi. Tetapi di ujungnya negara yang menentukan distribusinya ke sana. Dan itu Jerman juga lakukan itu. Tetapi Jerman lakukan itu di zaman Hitler. Mengumpulkan seluruh sumber daya untuk membangun mesin perang. Jadi selalu ada social konteksnya tuh. Cina konteks sosialnya adalah dia mesti feeding 2 miliar manusia yang ada di situ. Jerman terganggu harga dirinya karena 2 kali kalah dalam perang. Nah kita Indonesia tidak didesain untuk hal semacam itu. Karena Indonesia tidak ada prinsip civis pacem para bellum. Kan kita pakai prinsip harmoni. Jadi itu kondisi yang tadi saya terangkan. Ada harmoni, tetapi di dalam harmoni bukan kesetaraan yang bermukim, tetapi hierarki. Hierarki apa? Hierarki feodalisme. Harmoni tercipta kalau ada kesetaraan. Itu bahkan di tingkat negara filosofinya dipalsukan. Karena kita majemuk, karena kita plural, maka diperlukan persatuan. Kemajemukan adalah kondisi ontologisnya. Persatuan adalah solusi politiknya. Saya ulangi ya. Karena ada kemajemukan di Nusantara, diperlukan persatuan. Jokowi putar, demi persatuan tidak boleh ada kemajemukan. Yang mana yang benar? Nggak boleh ada oposisi. Kan itu
Logiknya begitu. Jadi saya ingin maksimalkan dulu konsepnya, baru bertengkar gitu. Kalau enggak nanti, ya tapi bukan begitu. Ya maksudnya yang beginian. Itu artinya ada pendangkalan. Kita nggak mau uji konsistensi pikiran kita. Kebebasan dan institusionalisasi itu bertentangan. Pak Rocky, lembagakan dong kebebasanmu. Lu artinya nggak bebas lagi. Bukan itu maksudnya. Maksudnya ada solusi. Apa solusinya? Institusi. Ya itu bukan solusi namanya. Itu konsekuensi aja tuh. Silakan yang lain ambil konsekuensi itu kan. Sama seperti kalau saya kasih kritik. Iya tapi Rocky Gerung itu forum diskusi akal sehat cuma kasih kritik terus menerus. Apa solusinya tuh? Loh saya memilih menjadi kritikus. Bukan pemberi solusi. Nggak lengkap dong. Oke, kalau mau lengkap saya mau jadi pemberi solusi. Saya mesti ambil kebijakan. Di mana? Ya jadi menteri. Ya kenapa nggak jadi menteri? Menteri itu disuruh-suruh presiden. Ya kalau begitu, ya jadi presiden. Kan gampang logikanya kan. Jadi saya tahu bahwa kedunguan itu mengalir karena kita tidak mampu berpikir, tidak mampu mempertahankan konsistensi pikiran. Ada lampu di atas itu tuh. Bapak pensiunan. Oke. Hati-hati itu lampunya mau jatuh tuh. Udah bergoyang, Pak. Oh enggak juga. Saya insya Allah sudah teruji, Bang. Udah apa? Sudah teruji. Saya sudah lewat pensiun sudah hampir 5 tahun. Ya. Sehingga saya semangat. Makanya ketemu Bung Rocky di Kediri apapun ya saya. Ini gak ada urusan dengan itu. Saya cuma tanya tadi. Ya. Pasti asuransi kesehatan Bapak itu tidak berlaku lagi kan udah selesai ASN kan. Pak di atas tuh lampunya bergoyang mau jatuh. Solusinya apa Pak Rocky? Jangan asal ngomong doang. Ya urusan Anda mau lari ke kiri apa ke kanan. Kayak itu logiknya begitu. Saya memberi kritik bahwa lampu itu bergoyang. Tapi nggak ada solusi. Solusinya kabur dari situ kan nanti kena. Ya nggak apa-apa kena. Oh ya berarti masih ada asuransi itu. Ternyata pensiunan. Jadi itu yang saya maksud. Orang menagih sesuatu tanpa dia tahu bahwa urutan berpikirnya itu keliru akhirnya. Tapi saya paham psikologi. Kenapa? Karena ada semacam pepatah di Indonesia. Kritik tanpa solusi itu omong kosong. Sama seperti Presiden Jokowi bilang, yang penting kerja, teori nggak perlu. Sekarang terjadi, tanpa teori, kita harus bayar 800 triliun bulan depan dan nggak ada uang. Bung, kalau disasarkan ke situ, sebetulnya sependapat juga saya, tetapi jangan ke situlah arahnya. Artinya begini loh, Bung. Saya tetap kepingin generasi itu berpikir kritis dan merdeka. Rocky Gerung Institute itu non struktural. Kalau struktural kan Anda didikte. Yang non struktural kira-kira dalam bentuk seperti apa begitu loh. Misal forum-forum seperti MH Ainun Najib misalnya begitu, minimalnya seperti itu. Gini ya. Ya, monggo. Akhirnya Anda mengalah gitu. Bukan mengalah, realitasnya begitu. Karena Anda mentoknya nanti ketika saya jadi menteri masih diperintah kalau jadi presiden, oke lah. Kalau memang Anda kepingin masuk jadi presiden, saya tunggu di 2029. Betul itu, saya tunggu. Karena apa? Saya kepingin yang dari independen memang muncul. Gini. Saya tidak persoalkan cara Anda berpikir. Anda bilang begini tadi barusan ya. Jangan bawa ke situ. Jadi bawa kemana? Jangan bawa ke situ dong. Pakai dong pula di situ. Jadi dibawa kemana? Dibawa ke institusi. Oke. Institusi itu menghalangi kebebasan. Enggak, ada dua institusi. Yang struktural dan yang non struktural. Dua-duanya institusi. Struktural non struktural itu status hukumnya. Kan begitu
Itu yang saya bilang tadi. Kalau kita mau berpikir total, hitung konsekuensi dari argumenmu itu, akhirnya jadi ya tukar tamu ya, bukan itu yang dimaksud. Loh kalau bukan itu yang dimaksud, dari awal jangan maksudkan itu. Iya. Begitu cara berpikir. Ya, cara berpikirnya tolong untuk tidak menjustis karena saya seorang pensiunan begitu. Tolong saya hadir di sini hanya Gini. untuk identitas diri saja gitu loh maksud saya. Kalau pensiunan kemudian saya tidak Baik, merasa Pak. seorang monggo. Baik, Udah. begini ya. Sudah selesai. Gini, saya tahu maksudnya. Jangan tersinggung, itu poinnya. Saya gini. Loh, saya ngajak bertengkar kok. Semakin Bung Rocky marah kan saya seneng. Apa dikira anu enggak? Karena itu saya Nanti kan terangkan. lepas kendali akhirnya emosional kan begitu jawabannya. Gini, Anda Terima bilang, kasih, Bung. Oke, Anda bilang jangan karena saya pensiunan. Anda memang pensiunan, kan faktanya itu. Nah karena itu saya mau terangkan logikanya. Anda pensiunan itu fakta sosial. Oke, apa konsekuensinya? Kewajiban negara untuk memberi jaminan asuransi berhenti. Konsekuensinya kalau lampu itu jatuh, artinya ada external cost, bukan lagi negara. Jadi saya tidak katakan Anda, yang saya terangkan peristiwa di ruangan ini, bukan Anda, itu maksudnya tuh. Oke. Ya tahu itu jawaban basa-basi saja. Terima kasih. Ya nggak apa-apa, Bung. Saya tetap ngefan Anda kok. Bukan nggak apa-apa, begitu loh. Ini logikanya begitu. Ya. Saya bisa begini nih. Seandainya bukan pensiunan yang di situ, seorang tentara, tetap saya akan bilang itu ada Pak tentara itu ada lampu. Dia bilang saya pakai topi baja. Ya oke. Itu maksudnya tuh. Jadi kita kadangkala kemampuan kita itu yang saya sebut tadi. Pikiran itu hanya diluruskan di dalam argumentasi itu. Nah, kita seringkali lebih percaya pada sentimen daripada argumen. Itu yang membuat saya terus-menerus Rocky Gerung mesti ditangkap karena menyebutkan Jokowi adalah bajingan tolol. Saya tanya kapan saya bilang Jokowi bajingan tolol? Saya bilang presiden bajingan tolol. Lalu presiden tersinggung. Nggak boleh tersinggung, presiden itu institut. Nah ini sekarang. Presiden itu institusi. Institusi nggak punya perasaan. Yang punya perasaan orang yang bernama Joko Widodo. Itu dia kita hormati sebagai manusia ansih. Tapi dalam kedudukan dia sebagai presiden, dia nggak boleh tersinggung. Kan dia barang itu. Presiden itu kata benda. Itu maksud saya tuh. Nah, kita mau tahu bahwa tadi yang disebut sebagai feodalisme atau eufemisme itu yang membatalkan pikiran kritis itu. Jadi sekali lagi kalau Anda undang saya, ya undang aja forum di mana kita mengabaikan semua basa-basi itu tuh, supaya ada kelurusan di dalam berpikir. Ya tentu saja Bapak tetap sahabat saya, tetapi dalam cara berpikir tidak ada persahabatan dalam cara berpikir. Atau Anda lurus atau Anda bengkok, kan itu kan. Nah kalau kita biarkan ini terus menerus, akan ada konsep baru, yaitu tukar tambah supaya win-win solution. Di mana di dalam logika ada win-win solution? Saya kasih contoh. Suatu waktu saya mengajar logika di Indonesia itu. Pas yang lain saya nggak masuk, digantikan oleh dosen. Akhirnya dosen itu yang ngajar terus. Saya tanya pada dia, hasil ujian logika itu mana? Dia bilang begini, Pak Rocky, ada yang dapat A, ada yang dapat B, ada yang dapat C, ada yang dapat E. Saya bilang, kenapa dia dapat B? Ya karena dia tidak lengkap itu. Jawabannya. Logika itu atau A atau E. Tidak logis, kurang logis, logis, nggak ada. Atau logis atau tidak logis, nggak ada setengah logis. Setengah logis artinya tidak logis. Logika itu skalanya nominal, bukan ordinal. Tapi karena ada aturan di universitas, angkanya A, B, C, D, E, maka dia kasih
D, dia kasih B. Dia takut untuk mengatakan bahwa mata kuliah logika angkanya cuma 2, atau Anda A atau Anda E, lulus atau tidak lulus. Itu yang terjadi di kita kan, basa-basi itu, ya B aja. Lo B artinya tidak logis, bukan tidak logis Pak. Apa dong? Kurang logis. Kurang logis artinya tidak logis. Itu dasarnya. Akar ketiga dari 8 sama dengan, yang belajar matematik, berapa? Akar ketiga dari 8. 2. Kenapa? Karena 2 kali 3 tambah 2 adalah 8. Benar kan? Benar nggak? Iya, 2 kali 3 tambah 2 ada 8. Benar. Tapi penjelasan mengapa akar ketiga dari 8 sama dengan 2 bukan karena 2 kali 3 6 tambah 2 8. Tapi karena 2 kali 2 kali 2 itu 8. Lurusnya begitu. Tapi kan Pak sama-sama 8. Ya El. Sama-sama 8, tapi cara mendapatkan 8 itu yang satu salah, yang satu benar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.